seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi keanekaragaman hayati. Daftar isi klasifikasi keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati, tujuan pengklasifikasian makhluk hidup, gambar keanekaragaman hayati. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup yang melimpah sangatlah sulit dipelajari. Karena alasan ini, para ilmuwan menyederhanakan menjadi kelompok-kelompok makhluk hidup. Dasar pengelompokan yaitu mencari kesamaan-kesamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang mempunyai sifat sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Tujuan pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah identifikasi, memahami hubungan keberatan, menyederhanakan studi biologi, mempermudah komunitas ilmiah, dan mengetahui keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat genetika. Tingkat genetika adalah variasi susunan gen pada suatu spesies makhluk hidup. Tingkat genetika juga dikenal sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen atau plasma nutfah. Tingkat spesies. Tingkat spesies adalah variasi untuk perbedaan yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies juga disebut keanekaragaman jenis. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan salah satu tingkatan keanekaragaman hayati yang mencangkup interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Ciri-ciri makhluk hidup yang dapat digunakan untuk membedakan antar jenis adalah bergerak, bernapas, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk membedakan makhluk hidup dengan benda mati. B. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut klasifikasi makhluk hidup. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dalam mengenali, mempelajari, dan memahami hubungan antara berbagai makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri. Contoh, hewan yang bertulang belakang dikelompokkan terpisah dari hewan yang tidak bertulang belakang berdasarkan persamaan ciri. Contoh, burung memiliki sayap dan bisa terbang, sedangkan ikan memiliki sirip dan hidup di air berdasarkan habitat. Contoh, makhluk hidup darat, harimau, pohon, jati, dan makhluk hidup air, ikan teratai. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kita bisa melihat pohon filogeni yang menggambarkan hubungan berdasarkan nenek moyang bersama. Klasifikasi taksonomi juga menunjukkan hubungan seperti manusia dan simpanse yang masuk dalam ordo primata. Analisis genetik seperti kesamaan DNA perkuat hubungan kekerabatan. Contoh, manusia dan simpanse memiliki lebih dari 98 DNA yang sama. Struktur tubuh dalam fosil juga membantu memahami hubungan antar spesies berdasarkan kesamaan ciri fisik dan sejarah evolusi. D. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya menjelaskan hubungan antara spesies yang berasal dari keseluruhan manusia bersama. Pohon filogenetik digunakan untuk menggambarkan hubungan ini, di mana spesies yang lebih mirip memiliki kekerabatan lebih dekat. Misalnya, manusia lebih dekat dengan simpanse daripada dengan anjing. Kesimpulan, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ada di bumi, mencakup keberagaman spesial, ekosistem, dan genetik di dalamnya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam, dan mendukung kehidupan manusia. Konservasi keanekaragaman hayati diperlukan untuk melindungi spesies dan ekosistem dari kerusakan yang dapat mengganggu fungsi alam dan kesejahteraan kita.
Sekian dari saya Muhammad Alfian. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.